Baik, setelah kita mempelajari dot product, maka berikutnya kita mempelajari cross product. Vektor A dan vektor B berada pada satu bidang yang sama, ini, dan menghasilkan vektor. Vektor apa? Vektor C, yang sesuai dengan kaidah tangan kanan, arahnya ke atas, terhadap bidang yang dibentuk oleh dua vektor A dan B. Tegak lurus ya, vektor C terhadap bidang A dan B. Jadi vektor C A cross B itu sama dengan A B sin theta. C memiliki arah vektor yang sesuai dengan aturan tangan kanan ke atas, ya kan? Terhadap bidang A dan B. Pada perkalian silang, vektor tidak bisa merubah posisi penulisan. Vektor A cross B itu tidak bisa diubah menjadi vektor B cross A. Sebab apa? Vektor A cross B itu tidak sama dengan vektor B cross A karena tidak bersifat komutatif dan berlawanan arah. Tetapi hasil perkalian silang vektor akan sama nilainya jika vektor B dibalik arahnya sehingga berbalik arah 180 derajat. Vektor A cross B sama dengan minus vektor B cross A. Oke. Gambarnya seperti ini. Jadi B itu sama dengan di sini. Kenapa sin? Ini karena vektor B mendorong vektor A, ya kan? Kalau dot product itu searah, seperti itu. Baik, berikutnya jika kita memahami penguraian vektor, maka sifat perkalian vektor ini sangat berkaitan. Kita lihat gambar vektor P dan vektor Q yang membentuk sudut beta. Jika dua vektor P dan Q yang membentuk sudut beta, maka perkalian titik dot product adalah jika vektor Q disejajarkan dengan vektor P. Ingat ya, vektor Q disejajarkan dengan vektor P, seperti itu. Jadi P dot Q sama dengan seperti ini. Jadi Q nya yang diselaraskan ke P. Oleh sebab itu makanya Q cos beta, hasilnya skalar. Berikutnya, maka jika dua vektor P dan Q yang membentuk sudut beta, maka perkalian silang adalah jika vektor Q tegak lurus vektor P, ya kan? Ini vektor P. Kalau tadi Q-nya cos, selaras. Tapi ketika cross product, di sini adalah Q-nya harus tegak lurus P, ya kan? Tegak lurus P. Kalau cross, Q diposisikan tegak lurus terhadap vektor P. Hasilnya tentunya vektor. Oleh sebab itu P dot Q, P Q cos beta itu dot product P cross theta, P cos Q sama dengan P Q sin beta. Sin itu karena tegak lurus. Kalau cross, kalau dot searah dengan P-nya ini tadi, Q-nya. Seperti itu perbedaannya ya, supaya bisa lebih dipahami. Baik, memasuki contoh soal. Terdapat balok yang ditarik dengan gaya 80 Newton. Yang arah gayanya membentuk sudut 30 derajat. 30
30 derajat terhadap bidang lintasannya yang licin. Tentukan usaha yang terjadi jika benda tersebut ditarik sejauh 2 meter. Usaha ya. Seperti ini, ditarik dengan gaya F. Gaya F ini 30 derajat terhadap X. Oleh sebab itu F cos theta. Jadi dapat dilihat bahwa W sama dengan F kali S adalah gaya yang diproyeksikan pada lintasan. Maka bentuk perkalian vektor ini adalah otomatis dot product. Berarti usaha sama dengan gayanya yang diselaraskan ya dengan S. F cos theta akhirnya 80 Newton tadi, cos 30 derajat dikalikan dengan jaraknya yang 20 meter. Hasilnya ketemu. Satu 1389,64 Joule. Jadi apa? Jadi besaran skalar. Lalu berikutnya, jika pintu memiliki lebar 1,5 meter ditarik dengan gaya 60 Newton dengan sudut 60 derajat. Ini ya, pintu didorong dengan gaya F 60 derajat terhadap pintunya. Ini kan? Maka tentukan besar momen gaya. Momen gaya adalah lengannya dikali gaya. Jadi gayanya itu tegak lurus ke sini ya, berarti apa ini? Berarti otomatis cross product. Ya kan? Gayanya di sini tegak lurus terhadap pintunya. Jadi F sin theta. F-nya berapa, sin theta-nya berapa, kalau sin 60 itu sekian, R-nya lengannya sekian, pintunya hasilnya sekian, ya kan, 77,9 Newton meter. Jika gaya F diproyeksikan tegak lurus terhadap lengan R, maka dapat dipastikan perkalian vektor ini adalah bentuk cross product, yang tentunya cross itu menghasilkan vektor yang mengarah masuk bidang gambar sesuai kaidah tangan kanan, ya kan? Masuk bidang gambar. Baik, berikutnya. Jika vektor G berpusat pada satu titik yang sama dengan B, terpisah dengan sudut 30 derajat, maka tentukan G dot B jika G sama dengan 3, B sama dengan 7, vektor G cross B jika G sama dengan 4, B sama dengan 3. Baik, dijawab G dot B, G B cos theta. Karena apa? Dot product ya, cos theta. 37 cos 30 derajat. 30 derajat tinggal diisikan, hasilnya sudah ketahuan 18,18, tentunya skalar bentuknya ya. Lalu vektor G cross B, jelas ya, ini berarti cross product. GB sin theta kita masukkan, G nya berapa, B nya berapa, sin 30 derajat kita masukkan, hasilnya sama dengan 6, memiliki arah tegak lurus ke atas pada bidang yang terbentuk dari vektor G dan vektor B, yang sana GB, berarti ke atas sesuai dengan kaidah tangan kanan. Berikutnya, jika G sama dengan 6B dan G cross B sama dengan 300, vektor G dan B satu titik, pusat yang membentuk sudut 30 derajat, maka tentukan besar dari G dan B. Ya, gambarnya sama ya, hampir sama ya. Hampir sama. Seperti ini. G dan B.
Baik diketahui G sama dengan 6B, G cross B sama dengan 300. Theta 30 derajat. Sin theta sama dengan setengah. Kita lihat di sini adalah G cross B ya. Kita masukkan aja G cross B, GB sin theta. G-nya sama dengan 6B kita masukkan. B-nya belum tahu ya. Sin theta setengah. G cross B sama dengan tadi 300 ya. 300 ini. Kita masukkan, sisanya ada B-nya, B kuadrat. B kuadrat di sini. Lalu B kuadrat pindah ke kiri, yang sini dipindah ke sana, hasilnya masih B kuadrat 100. Nah, jadi B sama dengan 10. Lalu gampang aja ketika G-nya berapa, G-nya sama dengan 6B ya, 6 kali 10 60, jadi B10 G-nya 60, ketemu ya, hasilnya ketemu seperti ini. Baik, berikutnya jika X sama dengan 6, Y 7, Z 8. Gambarnya seperti ini ya. X, Y, Z. Sudut-sudutnya omega, gamma, theta. Maka tentukan X dot Y. X dot Y berarti dot produk ya. Dot cos 90 derajat. X dan Y ya, 90 derajat. Ya sudah, kali 0 cos 90 derajat, hasilnya 0. X dot Y. Lalu berikutnya X dot Z. X dot Z. Z nya cos, Z nya ke sana, X nya ke sini, jadi sudut ini yang dipindah ke sini ya kan. Jadi 6/8 cos sama dengan apa? X per R. X nya ini berapa? 6, R nya Z 8, 6/8. Ya sudah, tinggal dikalikan, hasilnya minus 36. Lalu berikutnya vektor Y dot Z. Y dot Z cos 180, 7/8 tetap X per R ya kan, X per R, jadi YZ. YZ ini kan omega. X nya apa? X nya Y ya kan, X nya Y 7, R nya tetap 8. Ya sudah, 7/8, ketemu hasilnya minus 49. Lalu berikutnya cross ya, cross X cross Y, XY sin theta, cross sin ya, sin 91, tinggal dimasukkan nilai X dan Y 6 dan 7, hasilnya 42. Vektor X cross Z, XZ sin theta. X berapa, Z berapa, kita masukkan, sin theta apa, Y per R. Y per R. Sini ya. Y per R. Y7. Ya sudah, Y7, R-nya 8. Ke sini vektor Y cross Z, Y cross Z sin omega, omega di sini ya kan, 7 kali 8 6/8. 6/8 dari mana? Y per R, Y nya 6, R nya 8, hasilnya sekian. Seperti itu ya pemahaman dari soal-soal untuk dot product dan cross product. Baik, sekian, terima kasih.